Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau menyampaikan mengenai telaah kurikulum BK dalam Kurtilas. Di sini ada Gilang Ramadan, Mila Amalia, dan Fitri Febri Maya. Materi pertama akan disampaikan oleh Gilang Ramadan. Oke, selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Gilang. Pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ada prinsip dasar bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum 2013. Yang pertama ada hakikat dan urgensi bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah upaya atau proses fundamental pada setiap ikhtiar pendidikan, baik itu ikhtiar pendidikan non formal, formal, maupun informal. Dalam ketiga bentuk pendidikan tersebut, proses pendidikan atau proses bimbingan guidance dapat dipastikan selalu melekat di dalamnya. Nah, jadi pada hakikatnya ya, eh, urgensi dari bimbingan itu sendiri adalah sebagai ikhtiar pendidikan, baik itu ikhtiar pendidikan yang ada di pendidikan formal, non formal maupun informal. Nah, dalam ketiga bentuk pendidikan tersebut, nah proses itu pasti selalu melekat di dalamnya. Nah, lalu pada hakikatnya bimbingan merupakan proses memfasilitasi pengembangan nilai-nilai inti karakter melalui proses interaksi yang empatik antara konselor atau bisa dikatakan guru bimbingan dan konseling dengan peserta didik. Nah, di mana konselor itu membantu peserta didik untuk mengenal kelebihan dan kelemahan dalam berbagai aspek perkembangan peserta didik itu sendiri. Seperti contohnya untuk memahami peluang dan tantangan yang ditemukan di lingkungannya, serta peran fungsi konselor yaitu bisa menumbuhkan kemandirian kepada peserta didik atau konseli. Selanjutnya, konsep dasar bimbingan dan konseling. Yang pertama, pelayanan bimbingan dan konseling. Sebagai bagian dari upaya pendidikan, pada satuan pendidikan merupakan usaha membantu peserta didik dalam rangka pengembangan potensi mereka secara optimal. Pelayanan ini juga membantu mengatasi kelemahan dan hambatan serta masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses pengembangan diri secara optimal, baik dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan maupun dalam menjalani kehidupan pada umumnya. Yang kedua, pelayanan BK pada satuan pendidikan, yaitu pelayanan bantuan profesional untuk peserta didik, baik secara perorangan, kelompok, maupun klasikal, agar peserta didik mampu mandiri dan mengendalikan diri serta berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Selanjutnya, pelayanan BK merupakan upaya untuk membantu satuan pendidikan, yaitu dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan memantapkan peminatan akademik dan vokasional bagi peserta didik. Selain itu juga pelayanan BK memfasilitasi guru BK atau konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial,
seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang. Lalu guru bimbingan dan konseling atau konselor, yaitu adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa. Yang terakhir, pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu adalah kegiatan guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling, serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi. Berikutnya, kerangka program bimbingan dan konseling dalam kurikulum 2013. Yang pertama adalah layanan dasar, yaitu layanan yang bersifat antisipatoris, preventif, dan pengembangan. Layanan ini diperuntukkan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali. Bentuk layanan ini antara lain yaitu yang pertama, penyelenggaraan asesmen dalam berbagai aspek perkembangan seperti data demografis, hasil belajar, bakat, minat, kecerdasan, kepribadian, kebiasaan belajar, dan jaringan hubungan sosial. Yang kedua, advokasi dan fasilitasi pemilihan rumpun atau bidang keilmuan yang diminati, yaitu dalam melalui proses konseling, konsultasi, dan layanan lain yang relevan. Yang ketiga, bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok yang diselenggarakan secara reguler dan terjadwal dengan menggunakan metode dan teknik khas bimbingan dan konseling yang menarik, interaktif, menyenangkan, dan reflektif. Yang keempat, pengembangan perilaku jangka panjang yang menunjukkan kesuksesan belajar, pengembangan pribadi dan sosial, dan karir peserta didik. Yang kelima, pengembangan instrumen bimbingan dan konseling dan penggunaannya untuk asesmen perkembangan baik dalam kegiatan khusus maupun kegiatan tatap muka. Yang kedua, layanan responsif, yaitu layanan yang dimaksudkan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah seperti pribadi, sosial, belajar, karir yang dihadapinya pada saat ini dan memerlukan pemecahan segera. Penggunaan instrumen pemahaman peserta didik diperlukan untuk mendeteksi masalah apa yang perlu dituntaskan. Disinilah layanan konseling individual maupun kelompok diperlukan dengan segala perangkat pendukungnya. Yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan ini yang dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta didik secara individual dalam merencanakan masa depannya berkenaan dengan kehidupan akademik maupun karir. Pemahaman peserta didik secara mendalam dengan segala karakteristiknya dan penyediaan informasi yang akurat sesuai dengan peluang yang dimiliki peserta didik sendiri. Yang terakhir, dukungan sistem dan kolaboratif, yaitu kegiatan yang terkait dengan dukungan manajemen, tata kerja atau infrastruktur, misalnya teknologi informasi dan komunikasi, kolaborasi atau konsultasi dengan berbagai pihak yang dapat membantu peserta didik. Pelatihan pembelajaran bernuansa bimbingan dan konseling bagi guru mata pelajaran, termasuk pengembangan kemampuan guru BK atau konselor secara berkelanjutan sebagai profesional. Baik, yang terakhir adalah implementasi BK dalam kurikulum 2013. Yang pertama, peran dan fungsi BK atau bimbingan konseling. Peran dan fungsi BK di sini diantaranya menyiapkan lingkungan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas,
dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Selain itu, guru BK juga harus mengadakan kolaborasi baik dengan orang tua murid maupun berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya. Yang kedua, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Implementasi kurikulum 2013 bagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan, suasana, dan proses pembelajaran yang mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik, serta bimbingan konseling di sini harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik. Yang ketiga, menyelenggarakan fungsi outreach. Fungsi outreach di sini maksudnya guru BK melakukan kolaborasi dengan pihak lain seperti tadi dikatakan, baik dengan kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, kolaborasi dengan dunia kerja, dan intervensi terhadap institusi terkait lainnya. Keempat, mengidentifikasi kebutuhan dan masalah siswa. Mengidentifikasi di sini yaitu mengumpulkan dan memahami secara cermat kebutuhan dan permasalahan yang dialami oleh siswa. Identifikasi kebutuhan dan permasalahan siswa dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asumtif prediktif, dan yang kedua, aktual objektif. Yang kelima, identifikasi jenis layanan dan kegiatan pendukung. Dalam mengidentifikasi jenis-jenis layanan maupun kegiatan pendukung, harus memperhatikan situasi dan kondisi sekolah, misalnya jumlah dan kualifikasi konselor, sarana dan prasarana yang tersedia di skala prioritas kebutuhan atau permasalahan, kebijakan sekolah, dan program sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir adalah menyusun program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan program harian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.